الله لمن كادني بالسوء يسر الله عند الموت يسر الله عند السؤال في القبر يسر الله عند الميزان يسر الله عند الصراط يسر الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi nasarallahu ta'ala alaihi rahmatahu. Ada 4 golongan manusia yang barang siapa 4 perkara ini ada pada dia, 4 perkara ini terkumpul pada orang itu, maka nasarallahu ta'alaihi rahmatahu, Allah akan menyebarkan, memberikan kepadanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang ini mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhalahu jannatahu, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah. Siapa yang pertama, kata Nabi, man awa miskinan, yaitu orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin, orang susah, memberikan tempat, ya. Tapi jarang orang kayak gini, Pak. 1001 di tempat kami itu di Bangil, sampean kalau bisa datang ke Bangil, ada namanya rumah arba'in. Ya, rumah arba'in, rumah 40 namanya. Itu ada 2. Arba'in yang ditempati para syarifah, sama arba'in yang ditempati orang awam, orang ajam, sama 40-nya. Cuman yang 40 pertama ini bubuan syarifah-syarifah, rumahnya satu-satu dibikinkan, ya, para janda-janda yang mungkin Anda ada keluarganya syarifah, mereka ditempatkan di situ, yang mau terus dijamin. Yang janda-janda yang sudah uzur-uzur ini udah ndak mikirin kerjaan lagi, sudah di situ diberikan tempat, kemudian dijamin, ya, dijamin nafkahnya. Masya Allah, orang-orang seperti ini, ya. 40 orang jadi 80 rumah, 80 rumahnya dibikinkan, kemudian dijamin sampai meninggal. Jadi tidak usah mikir apa-apa lagi, sudah ibadah aja mereka. Ini yang dikatakan Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mencukupi, ya, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang tertawan, para budak, dicukupin. Ini golongan orang-orang abror. Ada 80 rumah. Di Samarinda belum ada kayaknya. Tapi orang kaya di Samarinda banyak.
ya. Orang kaya-kaya banyak, tapi yang bikin sekarang orangnya meninggal Pak, namanya Haji Hanif. Waktu Covid kemarin istrinya meninggal, seminggu berikutnya beliau Haji Hanif. Orang-orang tidak punya diumrohkan, orang-orang yang biasa ngimamin masjid ya, yang rawat masjid, yang tidak mampu diberangkatkan haji sama beliau. Orangnya sederhana, kalau tiap hari ke masjid jam itu tidak kelihatan kalau orang kaya. Baju yang mungkin pakaian yang harga-harga 90.000, kopiah ya kayak sampean gitu, sarung biasa. Terus orangnya itu apa namanya, tolkul wajhi, wajahnya itu berseri-seri, sama orang itu tabasuman, sering senyum. Assalamualaikum. Jadi tidak nganggep kalau beliau itu orang kaya raya, enggak. Terus majelis-majelis itu beliau sumbang, konsumsi majelis para habaib itu dikasih. Masya Allah. Jadi hartanya itu larinya ke tempat yang baik, larinya itu ke tempat yang baik. Meninggal sekarang, tinggal anaknya satu, anaknya pertama meninggal. Bahkan Habib Ali Al-Idrus dulu itu dibangunkan pondok itu 6 miliar gitu, sendirian. Nyumbang pesantren di Pasuruan, beli tanah 6 miliar, dibayarnya 3 miliar, separuhnya biar orang lain katanya, biar sama-sama dapat andil. Pondoknya Habib Muhammad bin Abdullah Segaf dibangunkan juga berapa miliar itu. Jadi Masya Allah, ngelihat orangnya itu duitnya itu baik, larinya itu loh. Yang jelas rumah 80 rumah loh disewakan, berapa itu? Rumahnya rumah gedung, bukan rumah apa dari kayu, enggak, beton semuanya. Jadi ada pintu gerbang tertutup, enggak boleh orang masuk. Sebab janda-janda situ, takutnya sampean yang masuk nanti. Janda-janda ya, namanya rumah arba'in. Seragam rumahnya Bu. Itu dicukupinya, Masya Allah. Warahimad dhaif, kemudian menyayangi orang yang lemah. Ya lemah ini termasuk lemah segalanya, ekonominya kah, ya, sayang sama mereka, rahim, anak-anak yatim. Warafaqul mabil mamluk, dan kasih sayang dan lembut atau menyertai bersamaan dengan para budak. Yang terakhir, wa anfaqa 'alal walidain, dia senantiasa menjamin, mensedekahi, menginfaki, mencukupi kehidupan kedua orang tuanya. Wah, ini rezeki paling luar biasa ini. Kalau ada anak bisa ngasih makan orang tuanya, anak yang mengurus orang tuanya. Ibadah paling gampang masuk surga itu untuk saat ini Pak, sama orang tua. Orang tua. Sampai ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia kepingin mati syahid. Syahid itu mati plek langsung masuk surga, asal tidak punya utang. Datang dari mana? Dekat tetangga kampung datang, bukan. Dia datang dari negeri Yaman. Yaman Medina itu sekitar 700 kilo. Kalau orangnya cukup naik kuda, naik onta. Kalau tidak cukup jalan kaki. Kalau jalan kaki paling 3 bulan lah. Dulu saya waktu haji tahun 2005, ada anak dari Yaman namanya Yusuf, paling ya umur 15 tahun, sama kakaknya tinggal di Aziziyah. Beliau jadi pembersih kamar, tapi ilegal, dia jalan kaki dari Yaman katanya. Tak tanyain kam ayyam anta min Yaman, salah satu asyur namsi fil lail katanya. Saya ini tiap malam jalan, kalau siang enggak. Sebab kalau anu bisa ketangkep polisi, enggak bawa surat-surat ya. 3 bulan saya. Nanti selesai haji pulang. Dia nyari rezeki waktu
ibadah haji, bersih-bersihkan kamar. Itu tak mintakan uang sama jamaah dulu supaya dapat uang. Jalan menuju Rasulullah, dia nanya, ya Rasulullah, nuridul jihad, saya kepingin perang ya Rasulullah. Dua orang laki-laki, anak muda yang gagah. Nabi tanyakan sama yang pertama, alakal walidain, kau punya orang tua? Naam, saya punya dua orang tua ya Rasulullah. Kata Nabi, pulanglah kamu, minta izin keduanya. Minta izin. Kalau keduanya ngizinin kau ikut jihad, ikutlah. Tidak langsung diajak, wah enak dapat tentara kuat gagah. Tapi Nabi tidak langsung terima. Caranya satu, senang apa izin sama orang tua. Begitu selesai pulang, yang satu maju lagi, ya Rasulullah, nuridul jihad, saya kepingin perang juga ya Rasul. Alakal walidah, kau punya orang tua? Nah, li ummi, saya punya ibu. Nabi nyuruh izin? Tidak. Kata Nabi, irji ila baitika, kau pulang ke rumahmu, addi haqqoha, kamu layanin ibumu, ya, pulang aja layanin ibumu. Laka bikulli luqma qasrun fil jannah, setiap bulir nasi yang dimakan ibumu, Allah bangunkan istana di surga. Satu suap nasi yang dimakan ibumu, Allah bangunkan istana di surga. Makanya Uwais Al-Qarani, ya, Uwais Al-Qarani ini termasuk satu orang yang masuk kalau dia angkat tangan, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Inna lillahi ibadan lau aqsamu ala Allah la abarrahum. Allah ini punya hamba, kalau dia sudah ngangkat tangan, ngomong dia, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Orang sakit itu doa, ya Allah sembuhkan saya tanya langsung sembuh apa enggak? Pokoknya orang sakit nih, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Pokoknya saman punya benjol bisul gitu, ya, bisul di burit, ya Allah sembuhkan ya Allah, langsung kempes kira-kira buritnya? Nah, Uwais Al-Qarani langsung. Uwais Al-Qarani itu, maaf, beliau punya sakit namanya belang. Badannya ini apa namanya? Apa namanya kalau sakit belang itu? Apa? Sopak ya. Jadi warnanya itu putih, semuanya hilang warna kulitnya. Coklatnya ini hilang, Pak. Putih jadi putih, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang putih yang coklat gitu loh. Ya. Semua wajahnya gitu juga. Uwais Al-Qarani itu kayak gitu. Begitu dia minta doa ibunya tidak mau doa. Bu, doakan saya. Kata ibunya, enggak, kamu aja doa sendiri, minta sembuh sama Allah. Katanya Uwais, ibu, saya ini ridho dengan ketentuan Allah seperti ini, saya malu doa sama Allah. Enggak, doa. Kalau kamu enggak doa mbakmu doa, aku enggak mau doakan kamu. Baik, aku minta syarat ibu satu. Apa? Yaitu semua penyakitku seandainya disembuhkan oleh Allah, aku minta tidak semuanya sembuh. Ada orang minta tidak semuanya sembuh itu, Pak. Ya, siapa diantaranya? Uwais Al-Qarani. Dia minta sama Allah agar masih disisakan. Ternyata doanya ini, Uwais ini nyambung sama Rasulullah. Doa dia, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, sembuh kecuali sisakan sedikit ya Allah. Sembuh serut, coba langsung. Kulit yang tadinya coklat putih langsung putihnya itu keluar anunya, kulitnya, warnanya ini. Seret, langsung sembuh, kecuali yang di telapak tangan ini enggak. Di sini ada satu koin, satu buletan duit lah yang enggak sembuh. Semuanya kembali normal kayak kita sekarang ini, kecuali yang di telapak tangan enggak sembuh, putih. Jadi kalau gini enggak kelihatan, tapi kalau Nabi tahu itu. Padahal Nabi tidak pernah ketemu. Nabi ngomong sama Sayyidina Umar, ya Umar, nanti kalau kau ketemu seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarani,
sampaikan salamku. Dan tandanya Umar, tandanya Ali, di telapak tangannya ada warna putih. Di tanda tangannya, di telapak tangannya ada warna putih. Sampaikan salamku dan kau minta doa sama dia. Sayyidina Umar suruh minta doa, Sayyidina Ali disuruh minta doa. Itu Uwais termasuk salah satunya. Nabi tidak pernah ketemu, tapi Nabi titip salam untuk Uwais. Kenapa nama Uwais banyak? Tapi dilihat tangannya sama Sayyidina Umar, ada enggak tanda? Oh enggak, bukan ini orangnya, bukan ini orangnya, bukan ini orangnya, bukan ini orangnya. Begitu dia ada tanda. Satu terakhir, satu rombongan haji ditanya sama Sayyidina Umar, yang nanya Khalifah Amirul Mukminin. Ditanya semuanya, tidak ada yang tahu. Tidak ada sini, ada sini sana sana terus. Terakhir ternyata Uwais ini, ya, yang ditanya tandanya tidak ada, semuanya ada namanya Uwais tapi tandanya tidak ada. Ada namanya Uwais, tandanya tidak. Sampai terakhir ternyata ada satu, tinggal satu namanya Uwais, yaitu Abdullah, itu namanya Uwais itu. Di mana? Di sono. Ngapain dia? Lagi meras susu kambing sama susu onta. Dia dari Yaman cuma narik talinya onta sama kambing. Wah, Sayyidina Umar bingung. Ini Rasulullah yang titip salam ini. Ternyata orangnya lagi meras susu kambing. Orang-orang tambah bingung, yang nyari Amirul Mukminin. Pasti ada orang hebat ini Uwais. Ternyata Uwais lagi namamu siapa? Abdullah. Selain itu namanya gelarnya Uwais Al-Qarani. Anda punya tanda, lihat aku tanganmu, dilihatin tangan. Begitu ada tanda ini Umar langsung sewenang. Dia meminta doa. Kau dapat salam dari Rasulullah. Kemudian aku diperintah Rasulullah untuk engkau mendoakan aku supaya aku diampuni dosanya oleh Allah. Padahal kalau kedudukan tentu Uwais ini kalah tinggi dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebab Sayyidina Umar adalah sahabat, Uwais adalah seorang tabi'in, ya, orang yang ketemu sahabatnya Rasulullah. Tentu tinggi siapa? Umar ibn al, tapi disuruh doa. Apa kelebihan Uwais Al-Qarani sampai Rasulullah titip salam? Nah inilah, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya zikir. Uwais punya amalan birrul walidain, bakti sama orang tua. Jadi Uwais itu setiap dengar nama Rasulullah, siapa yang tidak seneng? Begitu ada orang dari Medina datang, ceritakan akhlaknya Rasulullah. Seneng bu, idza takallama fa ka'annama durru yasqutu min fi. Rasulullah kalau ngomongnya aja kayak berlian yang jatuh dari lesannya, sejuk didengar, mengayomi, ya. Seneng Uwais. Tapi begitu seneng, kepingin ketemu Rasulullah, masih punya ibu, ibunya udah tua, sakit-sakitan, ditinggal sedikit aja udah nyariin Uwais. Ada kalau orang tua yang gitu, anaknya keluar sebentar aja dicariin, padahal tidak jauh-jauh, ya. Masya Allah ya. Jadi kalau sudah rindu sama Rasulullah, Uwais itu naik ke gunung. Wah sauqa, aduh rindunya aku ya Rasulullah. Berselawat sambil menangis. Orang kadang rindu, Pak. Orang rindu itu obatnya apa, Bu? Ketemu sama yang dirindukan. Sampai Habib Ali mengatakan, idza alimal usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbabi dawa'u. Kalau pakar-pakar percintaan dia mengerti penyakit saya, penyakit orang rindu, Pak. Kalau tahu penyakitku, obatnya adalah fa inna liqa ahbabi dawa'uhu. Obat penyakitku ini satu, ketemu sama yang kurindukan. Orang-orang saleh siapa yang rindukan? Allah.
Siapa orang saleh yang dirindukan? Kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wes nangis, ya Rasulullah aku rindu, sambil berselawat. Selesai pulang, nemuin ibunya, nyuapin makan ibunya, gendong ibunya. Tidak sempat ketemu Rasulullah, justru Rasulullah yang rindu kepadanya. Bibirri walideh. Makanya dikatakan bakti sama orang tua penyebab mati husnul khotimah. Ada orang Yahudi, anak muda, tapi sering ketemu Rasulullah. Anak ini baik sama orang tuanya, baik betul. Tiba-tiba mau meninggal, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Anak ini sakit, dijenguk sama Nabi Muhammad, dan tanda-tanda kematian ada pada dia. Anak masih muda, gulam. Nabi pegang tangannya, Nabi berkata, ya gulam, aslim taslam. Masuk Islam, selamat kamu nak. Maka tiba-tiba dia menoleh kepada ibu dan bapaknya. Disuruh masuk Islam sama Rasulullah, dia pandang ibu bapaknya. Ibu bapaknya ngangguk. Langsung dia bersahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Begitu selesai syahadat, langsung meninggal. Kata Nabi, lihatlah berkah baktinya dia sama orang tua, dia dimatikan husnul khatimah. Ini keterangan dalam kitab Akhlak lil Banin juz 2. Nah, kitabnya kecil aja, tentang bakti sama orang tua. Jadi Masya Allah ya, sedekah paling, makanya kalau wah saya belum punya harta, tidak punya duit, semampunya. Jangan nunggu ngasih orang tua, nunggu kaya. Belum tentu sampean jadi orang kaya, karena kaya itu garis tangan. Kaya itu garis tangan. Garisnya apa? Liuk-liuk apa lurus kalau kaya itu garis tangan. Mulai di kandungan sudah ditulis berapa yang dia diberikan rezeki. Makanya sodako jangan nunggu kaya, apalagi sama orang tua. Dapat rezeki dikit bawa ke orang tua, mak saya dapat rezeki, mau lah mak. Iya enggak apa-apa. Kadang orang tua enggak mau bu, dikasih itu enggak mau. Kadang ada orang tua gitu, enggak, sudah kau pakai untuk anak-anakmu, sudah enggak masa enggak, tapi niatan sampai sudah dapat, ada anak diambil duitnya dikit aja marah-marah, padahal cuma 50.000. Ada yang tak ambil anaknya duitnya 10.000, marahnya sekampungan, teriak-teriak di jalan, dia marahin orang tuanya. Ini ada orang datang sama Rasulullah, ngasih makan dia. Dia datang sama Rasulullah, ya Rasulullah li walida, aku ini punya ibu. Anfiku alaiha wa yatu'dzini bilisaniha. Aku cukupi ya Rasulullah ibuku itu. Apa sih yang tidak ada? Dia minta rumah, aku belikan rumah. Ya, kendaraan ku belikan. Rumah, pembantu ada. Biaya hidup lengkap. Minta apa aja aku kasih ya Rasulullah, cuman satu kekurangan ibu saya, wa yatu'dzini bilisaniha. Ibu saya itu kalau ngomong pedih, sakit. Bahasa kita ini apa, bapak begini nih bu, apa, pengomelan, memang ngomong, pokoknya ya Allah. Kaifa asna, nanya orang ini sama Rasulullah, kalau aku punya ibu kayak gini gimana ya Rasulullah? Apa ujar Nabi? Addi haqqaha. Pulang addi, datangin haknya. 10 kewajiban anak. Kalau kau makan, kasih makan ibumu, ingatin dulu ibumu. Kalau kau minum, ingatin dulu orang tuamu. Kau beli baju, pakaian, ingatin dulu orang tuamu. Kau memberikan rumah, dulu ibumu dulu. Kalau punya kendaraan, ibumu dulu. Kalau ibumu sakit, obatkan. Kalau kau ngomong yang lembut,
Kalau kau doa, iringi di dalam doamu itu menyebut nama orang tuamu. Jadi setiap sampai doa kapan aja ada masuk orang tua namanya. Idza tarakal abdu du'a lil walidain, kalau ada seorang anak ninggalkan doa sama orang tuanya, muni'a anhu rizq, rezekinya ditutup sama Allah. Rezeki bukan duit dok. Rezeki bukan duit saja. Macam-macam. Ya. Pulang bu, sama ibunya dilayani lagi ibunya, namanya orang, tidak kuat dia datang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah saya tidak tahan. Ini Rasulullah biasanya lembut baik, begitu ini orang keluh kesah tentang orang tuanya, Nabi itu marah. Nabi langsung mengatakan, wallahi, demi Allah, bersumpah Rasulullah, lau qata'ta lahmaka, seandainya badanmu ini disayat-sayat lagi, daging seret, semuanya daging kita disayat lagi, ditaruh, tulang-tulang dicacah-cacah, potong-potong halus-halus, bikin rawon lah, bikin sop buntut, tulangmu dikumpulkan, jantungmu ditaruh, matamu, semuanya kemudian dimakan lagi sama mak kita. Daging itu dimasukkan lagi ke perutnya, sebab kita awalnya dari perut dia, dimakan lagi. Lau qata'ta lahmaka ma adaita rubu'a haqqiha, seperempatnya aja kau belum bayar baktimu sama ibu, seperempatnya aja belum, dimakan lagi jasadmu itu. Nah, ada lagi, ada orang yang melaporkan, ini melapor ini terjadi di Indonesia. Ya kalau ibunya di Aceh, ibunya diusir. Di Bandung ibunya mau dimasukkan penjara. Haja Maimunah umur 84 tahun. Gara-gara hutang 20 juta aja sama ibunya. Ya, yang di Sulawesi diusir, yang punya rumah padahal. Karena bapaknya meninggal, anaknya laki-laki, berani sama orang tua. Ini lapor, yang dilaporkan Rasulullah, yang dia datang kepada Nabi Muhammad. Apa katanya dia? Ya Rasulullah, qad saroko abi mali, abahku ngambil duit ulun ya Rasulullah. Ini tepat, kalau lapor ini tepat anak ini. Sebab apa? Nanti bapaknya mesti tidak bisa bohong. Yang diceritakan langsung ke Nabi, abah ulun mengambil duit ulun. Oh betulkah kata Nabi? Iya Rasulullah. Wah, kayak mau dibela sama Nabi. Oh seneng dia. Ya dah kalau gitu panggil ayahmu ke sini. Nggih ya Rasulullah. Berjalanlah dia keluar. Begitu anak ini keluar dari pintu rumah Rasulullah, malaikat Jibril datang. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau itu anak nanti datang, tanyakan sama abahnya 3 perkara. 3 perkara ini tanyakan sama abahnya. Pertama, benarkah dia mencuri uang anaknya? Sebab laporannya mencuri. Yang kedua, untuk apa dia mencuri? Yang ketiga, tanyakan keluh kesah hatinya. Baik. Namanya abahnya sambil goyang-goyang gini, yang bawa tongkat, lebih laju dari anaknya. Kenapa? Yang manggil Rasulullah. Senangnya sampai orang bahasa kita nih, biasanya jalannya goyang-goyang bertongkat, tapi ini laju melebihi lajunya anak. Kenapa? Sebab Rasulullah yang manggil. Senangnya luar biasa. Begitu datang, assalamualaikum, senangnya duduk dia. Anaknya belum datang. Ya, begitu datang anaknya, kayaknya menang. Abahku mau disidang sama Rasulullah. Pasti ngaku dia. Sebab kalau ndak ngaku, ndak bohong dia sama Rasulullah, turun wahyu. Ada orang tua membohongi Rasulullah, dusta di hadapan Nabi Muhammad. Begitu dia datang, dia tanya, anaknya datang, itu anakmu? Enggak ya Rasulullah, itu anak saya. Ibu, makanya jangan memuji
merendahkan. Biasanya anak Bu maaflah kalau anak sendiri, makanya jangan cerita anak kita ke orang lain. Pasti dia akan nyeritakan kehidupan anaknya. Coba enggak percaya, pian punya cucu lah, mau setahun, cucuku sudah bisa jalan. Pasti yang kai-kai juga cerita, cucuku juga dua sudah jalan juga. Nah, yang satu masih merangkak, yang satu udah jalan. Nah ini hampir lagi ada yang mau lahir lagi cucuku yang satu. Padahal kita cerita cucu kita satu, dia ceritakan 3 cucunya. Itu namanya tafakhur, berbangga. Memang kai-kai gitu juga. Orang tua pun demikian, kalau sudah cerita anak, dia akan ceritakan semuanya. Bangga dia dengan anaknya. Tuh anak saya yang satu di kantor itu, nah. Tuh dia kerja, yang 2 itu udah jadi polisi, yang 1 jadi tentara, yang 1 jadi wali kota di tuh anakku semuanya. Yang di mana? Yang di sini-sini. Bangga dia dengan orang tuanya. Itu anakmu? Inggih ya Rasulullah. Itu anak ulun ya Rasulullah. Bangga dia dengan dia tidak tahu kenapa dia dipanggil Rasulullah. Dia mau dilaporkan oleh kepada Rasulullah. Dia bangga dengan anaknya, tapi anaknya melaporkan dia sebagai seorang pencuri. Tidak tahu dia, iya itu anak saya ya Rasulullah. Anak saya itu ya Rasulullah. Begitu ditanya, maaf, anakmu tadi kesini. Iya ya Rasulullah, anak saya itu. Anakmu melaporkan, benarkah engkau mencuri duitnya dia? Kayak disambar petir nih orang tua. Dia membanggakan anaknya, anaknya melaporkan dia. Hatinya redam, langsung tertunduk. Wadarafat aina, tunduk dia, nangis dia di depan Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Mengaku di hadapan Rasulullah sebagai seorang pencuri. Mengaku di depan Rasulullah sebagai seorang pencuri karena laporan anak. Inggih ya Rasulullah, aku mencuri duit dia. Memang. Yang kedua ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau mengambil uang anakmu? Ya Rasulullah, dia itu boros. Setiap dapat duit dia habis untuk foya-foya. Makanya aku ambil sedikit-sedikit ya Rasulullah. Wallahi ma'akalat ummu, ya, ma'akaltu wa ma'akalat ummuhu wa ma'akala ummu, katanya beliau. Demi Allah ya Rasul, aku tak makan duit dia, aku ngambil, aku taruh ya Rasul. Dan ibunya pesen jangan dimakan bahaya, itu duit anak kita. Wa ma'akalat ummuhu, ibunya pun pesen jangan dimakan. Wa ma'akala ummuh. Berapa banyak Bu anak kawin mau abah tinggal tunjuk, nah ikam habis nikah lah, ikam tinggal di sana nak di mana itu ada tanah 2 kapling situ, ikam bangun. Siapa yang belikan? Orang tua. Orang tua kaya, anak jadi raja. Belum ada duit untuk pondasi, sudah ikam datangin toko sana, di situ ada semen 1000 sak, Abah sudah titip, ada rezeki Bapak Abah titip 10 sak, ada rezeki 50 sak, bilangin dari Abah, di situ ada 1000 sak semen aja Bah. Enggak, di situ yang biasa itu pasir sudah ada 50 red. Nah ikam bilangin, pondasikan, nah bangun, datangin barang, nanti Abah siapkan ongkos tukangnya, kamu aja yang jagain. Modelnya rumah ya apa? Orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak kalau kaya, orang tua jadi pembantu. Abah mama aja ke sini katanya, daripada tinggal di hulu, ya, daripada tinggal di sana berduaan, tinggal aja di Samarinda. Begitu. Kenapa Abah sudah bisa bantu-bantu jagain anak kita, jagain anak kita. Mak, ulun berangkat mak itu piringnya belum dicuci mak ulun berangkat mana anak-anak siapakan mak anu bajunya sama anu jadi pembantu lagi. Coba didatangkan ke Samarinda, mama abah nggak usah bekerja sudah. Abah kepingin apa sih? Umroh kah? Ya, bulan depan abah sama mama berangkat.
begitu berangkat, abah nggak usah bekerja, ini ada sudah rumah, abah baca Quran aja, ikut pengajian di mana-mana. Mama juga gitu berdua, nanti kalau ada perlu ongkos kah, ngomong aja lawan ulun mae, udah habiskan. Dulu mama abah sudah letih ngurusin ulun, sekarang ulun nang letih kepingin ngurusin abah mama. Ada anak kayak gitu? Nggak ada. Insya Allah anak kita semuanya kayak gitu nanti ya. Doa ini doa ya Allah. Ini bu ngomong wa ma'akal tu wa ma'akalat ummu, demi Allah ya Rasulullah saya tidak makan duit dia. Ibunya pun demikian, pamannya juga dikeluarkan duit itu bu dari ini, disimpanannya. Ini nanti maunya dikasihkan lagi ke anak, kalau perlu ditambahin ya Rasulullah. Terus dia tanya, apa keluh kesah hatimu kepada anakmu? Boleh ulun memandang anak ulun ya Rasul? Boleh. Dipandangin anaknya boy, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nangis nih orang tua karena dilaporkan sebagai seorang pencuri. Beliau menyenandungkan syair yang agak panjang syairnya. Ghadawtuka mauludan suntuka yafi. Nah, mulai kecil kau tak bisa makan, ay. Yang ngasih makan aku sama mamamu, ay. Kau tidak bisa mengunyah ibumu yang memasukkan puting susunya ke mulutmu, ay. Ingatlah, hayawan itu mendatangin ibunya ketika dia ingin menyusu, tapi orang tua manusia ibu yang mendatangin anak. Sambil lihat kambing, ibunya diikat di sana, kambingnya lari sana sini. Begitu dia mau nenen, dia datangin induknya, ibunya karena diikat. Dia datang cuk lari lagi. Maaf, kita anak kita di kamar, ibu lagi goreng. Saya tanya, bayinya yang datang apa ibunya yang datang? Ibunya. Ibunya betapas, ditinggal tapas masuk. Ibunya di pasar. Makanya ibu kadang-kadang selalu punya bayi, kerja di kantor kah, kerja di pasar kah, dia mau belanja, ditulis nih belanjaan sudah, perkiraan 1 jam dia pulang, anak insya Allah masih sempat, belum bangun, ternyata 1 jam setengah masih dapat separuh pembelian. Ya Allah, ini tidak nangis ke anakku ini? Apalagi maaf, biasanya feeling ibu itu benar. Ini sudah bangun anakku mungkin nangis ini. Makanya di desa bu, di desa maaflah, di desa kadang orang ke sawah. Ini kadang karena bertetangga, ada termasuk ya istri ulun itu saudara dengan bersepupuan, itu saudara sesusu. Dengan saudaranya sendiri, dengan sepupu. Saudara kenapa? Dua-duanya kadang pergi ke sawah, nanem. Satu ke sawah, tiba-tiba yang satu nangisnya kencang. Sampai bahasa biru itu nah. Sama-sama seumuran. Ya apa ini? Katanya suaminya, susuin aja ndak apa-apa sudah. Susuin dengan izin suami lo ya. Susuin, kasihan dia. Mamanya belum datang, diambilnya bu, disusuin. Jadi seandainya sepupu boleh kawin, tapi gara-gara disusui jadi saudara. Jadi istri ulun bersepupu saudara sesusu dengan sepupunya dia. Karena itu tadi, ibunya keburu-buru begitu nangis, iya nangis mulai tadi. Ya Allah, ya Allah. Seorang ibu. Ghadautuka mauludan wa suntuka yafiana. Mulai kecil kau tidak bisa makan. Ketika maaf kau mulai selesai minum susu, bolehlah minum susu. Ketika sudah mulai bergigi, mulai lagi bukan minum susu, bubur, pisang. Kira-kira pisang sebiji dimasukkan lah bu? Tidak, pakai sendok halus-halus, seri dikerik, betul lah bu lah? Dihalusin, disuapin tadi, tumpah, dimasukkan lagi, tumpah, dimasukkan lagi. Kau tidak bisa. Seandainya kau tinggal dengan ibumu, saat itu kau mati. Hayawan tidak bu. Ayam bisa nyari makan sendiri, tuk 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 tuk, walaupun baru netas. Ular dia berjalan bisa nyari katak sendiri. Kambing dia bisa makan rumput sendiri, tapi kita tidak.
Paling tidak 6 bulan kita minum susu ibu kita. Setelah itu baru ditambah dengan bubur. Ghadautuka mauludan wa suntuka yafi'an. Aku yang merawat kamu, jagain. Ketika dingin aku memberikan selimut kepadamu. Ketika panas aku memberikan kipas untuk kedinginan dirimu. Ketika kau sakit, mataku tak pernah tidur memandang wajahmu. Aku takut kehilangan engkau. Hatta yatatok roksi, saking jagain engkau sehari 2 hari aku ngantuk tak tahan sampai kepalaku terjungkal-jungkal gini karena ngantuknya. Padahal hidup dan mati sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ini saya ingat Bu, kalau anak sakit, orang tua ini ngomong, ya Allah, moga aku rela jadi gantinya dia sakit ya Allah. Seandainya kau berikan dia hidupkan. Kalau aku memang dicabut pengganti, aku rela. Itu orang tua. Tapi kebalikan, kalau orang tua sakit parah, anaknya bilang gini, dok, kalau memang sudah waktunya kami ikhlas dok. Loh, enggak 1-2 orang saya dengar gini nih Bu. Kami sekeluarga anak-anak sudah ikhlas. Kalau memang udah waktunya, kasihan lihat mama sakit kayak gitu. Ikhlasnya bukan ikhlas sembuh, ikhlasnya inna lillah. Artinya anak enggak mau ngerawat lagi. Ya. Demi Allah katanya beliau, nak, seluruh hartaku untukmu nak, kata bapaknya ini. Harapanku satu, agar engkau hidup mulia di pandangan manusia, kau dimuliakan di hadapan Allah, kau mulia. Aku ketika kau menjadi orang kaya, aku tidak berharap sedikit pun hartamu nak. Aku hanya minta, kata beliau, ketika aku tua kamu lembut kepadaku nak. Ma, udah sarapan belum ma? Lembut kau. Kau tidak pernah membentak-bentak aku, kau tak pernah menghardi aku, tapi kenyataannya naik kau dengan aku menghardi-hardi, kau bentak-bentak, sementara engkau ngomong sama tetangga lemah lembut. Bu, hendak ke mana bu? Kamar tetangga. Mana mak? Sama mamanya bentak-bentak sama orang lain, tidak. Nah, aku tidak berharap apa-apa, cukup ketika aku tua, kau lembut kepadaku. Sediakan tempat yang kecil aja nak, agar aku bisa meluruskan punggungku yang sudah letih. Aku tidak berharap apa-apa. Nah, kalau engkau tak bisa, engkau menjadikan aku sebagai orang tua, jadikanlah aku tetangga kamu. Karena kamu dengan tetangga lebih halus daripada kepadaku. Langsung Nabi memandang tuh anak. Ujar Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik ibu bapakmu. Nah, kata Nabi, seandainya dunia ini berupa emas, semua lantai ini emas, gunung emas, pohon emas, mobil emas, kendaraan emas, hayawan emas, semuanya emas dan perak, dan itu milikmu nak. Dihabiskan oleh orang tuamu. Kamu belum bakti sama ibu bapakmu walaupun seperempatnya saja. Ama ta'rif, apa kau tak tahu? Annal jannah tahta aqdamil ummat. Surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Dunia tidak ada apa-apanya. Kalau pian masuk surga, sebabnya karena 2 orang tua ini. Makanya kalau ada rezeki, ada sedikit mampir sama orang tua, mak, ulun udah transfer mak. Alhamdulillah, ndak banyak mak ya. Doakan, siapa tahu nanti rezeki saya banyak mak, saya akan tambahin mama. Wah, senangnya orang tua mak, ulun ada rezeki mak, ini ada uang 100.000. Allah, repot aja, ndak apa-apa, doakan mak. Kalau ada rezeki lagi, ulun kasih pian mak. Tak doakan, kata mamanya. Berkah doa orang tua, rezekinya lancar. Nah, ini 4 sifat ini kata Nabi, dia dijadikan ahli surga. Moga-moga kita semuanya ahli surga. Orang tua kita, kakek nenek kita, anak kita, istri kita, saudara kita, murid-murid dan jamaah kita, semuanya dijadikan ahli surga, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam salatan tatma'innu biha qulubana tanfa'u biha ulumana taqdi biha wajana tarfa'u biha darajatina tahdi biha qaumana tukhlisu biha qulubana tulina uluma ladunni tukrimuna biha bis sa'ada wal karama ma'a dzurriyyatina tughfiru biha ma'arad. Alhamdulillah.